Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai karir kerja. Nah, apa itu karir kerja? Kita lihat ya. Kita pernah bahas tentang disiplin ya di awal. Apakah disiplin, kemudian kerja keras, itu adalah kunci sukses utama dalam karir? Menurut teman-teman bagaimana? Seringkali orang memandang seperti itu. Asal kerja keras, lalu disiplin, pasti kita akan cepat mengembangkan karir. Well, kenyataannya ternyata disiplin dan kerja keras itu berada di posisi kedua. Lalu, kunci sukses utamanya dalam mengembangkan karir apa? Ternyata adalah performance atau performa kerja. Inilah yang disebut sebagai kunci sukses utama dalam pengembangan karir. Pertanyaannya adalah, performa kerja yang seperti apa? Yang jelas, performa kerja yang selalu menampilkan diri kita sebagai pekerja yang baik, terutama pada saat kita menghadapi krisis atau situasi yang krisis, itulah yang akan dinilai sebagai performa kerja yang optimal. Nah, kita lihat, untuk punya performa kerja yang optimal atau performa kerja yang baik, itu harus seperti apa? Ada 3 langkahnya. Pertama, sedikit bicara, banyak bekerja. Kecuali tentu saja kalau kita dibutuhkan untuk bicara, misalnya pada situasi meeting atau diskusi. Jadi kuncinya ketika kita sedang bekerja, jangan banyak bicara. Bekerjalah sebaik-baiknya supaya kita fokus. Karena ketika kita bekerja sambil bicara, fokus kita akan terbelah. Yang kedua, banyaklah mendengar atau disebut juga sebagai active listening. Kita harus banyak mendengar dari orang-orang di sekitar kita, dari kolega, dari atasan, bahkan dari bawahan. Dengan banyak mendengar, kita akan banyak mendapat masukan, kita akan mendengar banyak wawasan, kita juga akan banyak mendengar sumbangan-sumbangan pemikiran. Yang ketiga, supaya kita punya performa kerja yang baik adalah dengan rajin mengobservasi dinamika di tempat kita kerja. Apa yang kita observasi? 1, lingkungan pekerjaan kita, seperti apa kondisinya, seperti apa situasinya. Lalu kita observasi juga perilaku. Perilaku siapa? Perilaku rekan kerja. Bagaimana mereka bekerja, kita perhatikan bagaimana atasan kita bekerja, kita perhatikan juga bagaimana bawahan kita bekerja. Dengan mengobservasi perilaku mereka, kita akan banyak belajar melihat bagaimana cara kerja mereka. Kita bisa temukan kesalahan dan kita bisa juga temukan kebaikan mereka. Nah, kesalahan yang mereka lakukan jangan kita lakukan, tetapi kebaikan yang mereka lakukan bisa kita tiru dan kita aplikasikan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Lalu yang harus kita observasi juga adalah kebiasaan lokal di tempat kerja. Nah, ini yang sering kali disebut sebagai corporate culture atau budaya perusahaan. Kita harus observasi, kalau ingin punya performa kerja yang baik, seperti apa budaya perusahaan itu dibangun. Cara kerjanya, perilaku orang-orangnya, nilai-nilai yang berlaku di sana. Nah, harus kita observasi, lalu kita pelajari, dan kemudian kita aplikasikan dalam pekerjaan kita. Lalu, bagaimana cara kita membangun karir kerja agar cepat? Bisakah itu dilakukan? Tentu sangat bisa. Dulu memang dikatakan orang akan membangun karirnya sesuai tahapan tahun pekerjaannya. Misalnya disebut sebagai masa kerja. Kita baru naik jabatan kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tetapi dunia industri sekarang tidak seperti itu. Banyak anak-anak muda di usia yang masih muda, mereka sudah bisa mempunyai level manajer yang tertinggi, sudah bisa jadi CEO, sudah bisa menjadi top manager bahkan di usia mereka yang masih sangat muda. Jadi dunia pekerjaan sekarang sangat memungkinkan kita untuk bisa punya karir kerja dengan cepat. Caranya seperti apa? Pertama, buatlah shortcut atau jalan pintas. Nah, jalan pintas ini tentu saja harus legal, sesuai dengan aturan, bukan dengan cara yang tidak halal. Bagaimana cara menciptakan shortcut? Kita harus bisa menempatkan diri kita jika perlu jadi relawan pada pekerjaan-pekerjaan, pada aktivitas-aktivitas yang mendukung tugas utama dalam pekerjaan seseorang.
Contohnya seperti apa? Misalnya kita sebagai bawahan, tugas kita adalah A, tetapi di situasi-situasi tertentu kita perlu melakukan pekerjaan B misalnya. Untuk apa? Untuk mendukung pekerjaan atasan kita. Nah, pada saat itulah kita menjadi relawan. Ya, dengan sering menjadi relawan, dengan sering membantu atasan di luar pekerjaan utama kita sedang menciptakan shortcut. Jadi atasan akan melihat, oh bawahan yang ini punya kemampuan yang lain selain tugas utamanya. Yang seperti itu bisa kita lakukan. Lalu tugas-tugas utama seperti apa yang bisa kita tambahkan kemampuannya? 1. Tugas-tugas yang berkaitan dengan pemecahan masalah atau problem solving pada situasi krisis. Misalnya perusahaan sedang menghadapi masalah besar. Mungkin bukan bagian atau tugas utama kita. Tetapi kalau kita punya ide, punya pandangan bagaimana cara mengatasi masalah itu, lakukan. Itu juga adalah shortcut. Jadi kita memberi pesan, memberi pemahaman kepada orang lain, terutama kepada atasan kita, bahwa kita punya kemampuan yang lain selain tugas yang kita lakukan. Nah, jika kita sering kali melakukan itu, bisa membantu problem solving, bisa membantu menyelesaikan masalah pada situasi kritis, maka kita akan mendapatkan credit point. Credit point inilah yang akan menjadi shortcut tadi, jalan pintas supaya karir kita cepat berkembang. Nah, kita lanjut lagi ya. Bagaimana cara menciptakan shortcut atau jalan pintas supaya karir kita cepat berkembang? Yang kedua, yang harus kita kuasai adalah berkomunikasi, baik dengan atasan maupun kolega. Disebut sebagai communication skill atau keterampilan komunikasi. Nah, seringkali ketika kita menjadi bawahan atau kita sebagai karyawan, kita sering merasa bahwa kita adalah orang yang pantas untuk disalahkan atau menjadi kambing hitam jika ada tugas yang gagal diselesaikan. Nah, perasaan seperti ini sering membuat kita menciptakan hubungan yang berjarak dengan atasan. Jadi kita tumbuh dengan perasaan takut pada atasan, tidak berani menyampaikan sesuatu karena kita merasa bahwa diri kita adalah bawahan, orang yang pantas disalahkan. Perasaan sungkan ini akan menciptakan gap, akan menciptakan jarak. Kita takut bicara dengan orang lain, kita takut bicara dengan atasan. Justru ketika perasaan ini muncul, hambatan komunikasi terjadi. Nah, supaya tidak terjadi hambatan komunikasi, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita harus memunculkan kesadaran dalam diri kita bahwa sebagai bawahan, sebagai karyawan, tugas kita adalah membantu atasan seefektif mungkin, sesukses mungkin. Jadi, ketika semua bawahan, karyawan tahu tugasnya, bahwa tugas utamanya adalah membuat atasan sukses, setiap orang akan berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya dan tidak akan takut untuk menyampaikan sesuatu yang memang kita kuasai. Ketika prestasi atasan bagus, justru itu akan berdampak pada bawahan, karena atasan tidak mungkin dihargai sendirian. Dia pasti akan membawa bawahannya ketika dia memiliki prestasi yang baik. Ketika atasan kita mendapat catatan prestasi yang baik, maka kita sebagai bawahan juga akan tercatat punya prestasi yang baik. Lalu yang harus kita bangun kesadaran dalam diri kita adalah bahwa atasan juga manusia. Nah, ini seringkali kita nggak berpikir seperti itu karena merasa atasan adalah bos, orang yang paling pandai, paling cerdas, sehingga kita tidak berani. Nah, padahal kalau misalnya kita sadari bahwa atasan juga manusia, atasan kita juga punya kelebihan, juga punya kekurangan, maka kita paham. Tugas kita sebagai bawahan adalah ikut menciptakan kondisi di mana atasan bisa punya performa kerja terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendukung atasan kita. Lalu yang ketiga, supaya tidak ada hambatan komunikasi, maka kita harus ketahui kekurangan dan kelebihan atasan kita. Misalnya, ketika kita paham atasan kita jago dalam hal apa atau kelebihannya dalam hal apa, kita bisa belajar, kita bisa amati. Ingat tadi ya, observasi. Perhatikan cara kerja atasan kita. Oh, dia keren di bidang ini, maka kita curi ilmunya. Yang kedua, pahami juga kekurangannya. Tadi atasan kan manusia, dia juga pasti punya kekurangan. Nah, kekurangan atasan ini bukan jadi alasan kita untuk mengkritik atasan, melainkan mendidik kita supaya kita bisa memenuhi kekurangan itu. Ketika atasan kita misalnya orangnya pelupa, maka kita sebagai bawahan siapkan catatan bagaimana caranya supaya atasan kita ini tidak sering lupa terhadap sesuatu.
Dengan paham pada kekurangan atasan, maka kita bisa menutupi kekurangan itu. Dan pada saat itu, diam-diam kita sedang membuat shortcut untuk diri kita. Dan yang terakhir adalah beritahu pada atasan, biarkan atasan tahu apa kekuatan kita. Jadi setiap kali ada masalah, atasan akan tahu, oh karyawan inilah yang punya kemampuan itu. Maka kita akan sering dimintai tolong. Yang tadi ya, ingat, shortcut itu kata kuncinya. Lalu, bagaimana caranya supaya komunikasi kita dengan atasan dan kolega baik? Ada 4 communication skill yang harus kita kuasai. Yang pertama, active listening, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai mendengar aktif. Teman-teman, kata mendengar dalam bahasa Indonesia itu cuma satu, mendengar saja, atau dengar saja. Tetapi dalam bahasa Inggris itu ada 2 istilah, ada hearing, ada listening. Nah, bedanya apa? Dalam kemampuan komunikasi yang dibutuhkan adalah listening. Kalau hearing, asal katanya itu dari ear atau telinga. Jadi untuk hearing kita hanya butuh telinga. Tapi dalam komunikasi bukan hanya telinga yang kita butuhkan, melainkan listening. Listening itu bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi dengan seluruh alat indera kita. Kita mendengar sambil mengobservasi. Kita mendengar sambil mengamati. Kita mendengar sambil memilih respon mana yang paling tepat. Itu namanya active listening. Yang kedua, communication skill yang harus kita kembangkan juga adalah giving and receiving criticism, atau memberi dan menerima kritik. Pasti susah ya nerima kritik dari orang. Bawaannya pasti pengen down, sedih, lalu kita tidak mau melakukan apa-apa. Nah, makanya menerima kritik itu juga butuh skill. Bagaimana caranya menerima kritik supaya kita tidak down? Begitu juga bagaimana caranya menyampaikan kritik supaya tidak melemahkan orang lain, itu ada ilmunya. Maka ini disebut sebagai communication skill. Jadi gimana caranya memberi kritik tanpa merendahkan? Maka kita mulailah dengan pujian. Kita fokus pada kelebihannya, kita fokus pada kebaikannya. Yang kurang, kita beri catatan sedikit saja. Itu namanya memberi kritik tanpa membuat orang down. Yang ketiga, dalam communication skill yang harus kita kuasai adalah dealing with different personality types, atau berinteraksi dengan berbagai jenis tipe kepribadian individu. Nah, kita tahu di tempat kerja itu orang macam-macam kan, kepribadiannya beda-beda. Justru ketika kita berinteraksi dengan banyak tipe kepribadian, kita jadi kaya. Kita jadi tahu bagaimana menghadapi orang yang pemalu misalnya, kita jadi tahu bagaimana menghadapi orang yang pemarah, kita jadi tahu bagaimana menghadapi orang yang rajin, kita juga jadi tahu bagaimana menghadapi orang yang malas. Nah, dengan berinteraksi dengan berbagai tipe kepribadian, maka kita mengembangkan kemampuan komunikasi kita. Bagaimana menegur orang yang pemalu, bagaimana menegur orang yang sering marah misalnya. Kita jadi punya cara untuk berkomunikasi dengan banyak tipe. Yang terakhir, communication skill yang harus kita kuasai adalah nonverbal communication, atau seringkali disebut sebagai body language, bahasa tubuh. Ingat tadi ya teman-teman, observasi. Ketika kita ngobrol dengan seseorang, jangan hanya dengarkan apa katanya, tapi juga perhatikan bahasa tubuhnya. Kan kita seringkali menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pada saat itulah observasi kita terhadap bahasa tubuh orang menjadi penting. Sehingga kita tidak hanya paham apa yang dia sampaikan, tapi juga paham apa yang tidak dia sampaikan. Oke, yang terakhir untuk bisa membangun karir kerja dengan cepat adalah dengan professionalism atau profesionalisme. Sering dengar kata ini? Pasti sering ya. Profesionalisme itu asal katanya dari bahasa Anglo-Saxon. Artinya adalah ability, expertise, dan disiplin. Apa itu? Artinya yang disebut sebagai profesional adalah punya kemampuan, punya keahlian, dan punya disiplin. Jadi orang yang profesional itu syaratnya 3. Dia ahli, dia mampu, dan dia berdisiplin. Nah, lawannya dari profesional adalah amatir. Ya, artinya kacau. Arti dari amatir adalah mess, kacau. Ya. Kemudian dalam sebuah profesi, kalau kita bicara tentang profesionalisme, sebuah profesi itu membutuhkan pengetahuan dan membutuhkan skill yang khusus. Ya, orang profesional itu dia punya pengetahuan, dia juga punya skill yang khusus.
Skill ini didapat dari mana? Dari persiapan, dari pendidikan, dari pelatihan. Tentu saja kita bicara tentang pengalaman. Nah, orang yang punya banyak pengalaman seringkali juga disebut sebagai orang yang profesional. Dan terakhir, kalau kita bicara tentang profesional, maka kita bicara tentang profesi. Dalam istilah profesi itu juga tercantum di dalamnya makna panggilan atau inner calling. Jadi biasanya orang yang profesional itu adalah orang yang punya panggilan dalam jiwanya untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, dan dalam profesionalisme itu terdapat dua elemen. Ada keahlian dan ada panggilan jiwa, begitu ya. Biasanya orang yang profesional memang dia merasa disitulah kemampuan dia, dan itu membutuhkan pengalaman, latihan, dan pendidikan. Jadi ada technical ability, ada ethical maturity dalam profesional. Ada kemampuan teknik, ada juga kematangan etik. Itulah syarat kita supaya bisa jadi orang yang profesional. Nah, kalau bicara profesional, maka kita bicara juga tentang apa sih karakteristik orang yang profesional? Ya, supaya karir kita bagus, maka kita siap-siap menyiapkan diri untuk jadi seorang profesional. Ada 5 karakteristik atau ciri seorang yang profesional. Ciri pertama atau karakteristik pertama adalah seorang yang profesional itu selalu menginginkan untuk mendapatkan atau menunjukkan hasil kerja yang sempurna. Orang yang profesional tidak ingin menunjukkan hasil kerja yang buruk atau tidak sempurna. Tujuannya supaya apa? Supaya dia bisa meningkatkan terus kualitas dari pekerjaannya. Yang kedua, seorang yang profesional itu membutuhkan dan menunjukkan keseriusan dan kehati-hatian. Nah, serius dan hati-hati ini didapatkan dari pengalaman juga kebiasaan. Seorang yang profesional selalu serius dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan dia sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa pekerjaannya betul-betul dia kerjakan dengan baik. Yang ketiga, seorang yang profesional menuntut persistence dan determination atau ketekunan dan tujuan yang jelas. Seorang yang profesional tidak mudah untuk menyerah sampai dia mendapatkan tujuannya. Yang keempat, seorang yang profesional itu membutuhkan atau menunjukkan integritas. Seorang yang profesional tidak mudah dilemahkan oleh godaan situasi ataupun nilai-nilai yang tidak baik. Seorang yang profesional selalu berpegang pada moral, pada nilai-nilai yang dia yakini. Yang terakhir, seorang yang profesional itu membutuhkan kesatuan antara pikiran dan perilaku. Jadi, seorang yang profesional bekerja dengan pikirannya, bekerja dengan nilai-nilainya, dan dia akan tunjukkan dengan perilakunya. Seorang yang profesional akan menunjukkan efektivitas kerja yang baik. Kita sudah bahas tentang efektivitas di materi sebelumnya. Nah, terakhir, bagaimana caranya, langkah-langkahnya supaya kita bisa menjadi seorang yang profesional? Ada 10 langkah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, untuk bisa menjadi seorang yang profesional, berlakulah profesional. Walaupun kita belum profesional, walaupun kita masih amatir, tetapi belajarlah untuk berlaku profesional. Supaya apa? Supaya kita bisa mendidik diri kita sendiri untuk terbiasa berlaku profesional. Yang kedua, langkah menjadi seorang profesional adalah belajar menerima kritik dengan elegan. Jadi, kalau ingin menjadi seorang profesional, kita harus terbiasa menerima kritik. Bisa menerima kritik dengan cara yang elegan, tidak mudah dijatuhkan oleh kritik. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah dijatuhkan oleh kritik? Kita harus beranggapan atau memandang bahwa kritik adalah harapan orang kepada kita. Jadi ketika orang memberi kritik, artinya kita belum bisa memenuhi harapan itu. Dan artinya juga bahwa kita punya standar yang lebih baik dari performa yang sudah kita tunjukkan. Dengan cara itu, maka kita akan menganggap kritik bukanlah cara untuk menjatuhkan, tetapi justru untuk mendorong kita menjadi orang yang lebih baik. Yang ketiga, belajar dan lakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi, sebelum memulai pekerjaan, kita harus pelajari dulu bagaimana cara mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Setelah kita pelajari, maka lakukan apa hasil belajar itu. Yang keempat, binalah hubungan baik dengan kolega. Kalau kita mau jadi seorang profesional, kita harus punya hubungan yang baik dengan semua orang yang ada di dalam perusahaan.
baik rekan sekerja, bawahan, maupun atasan. Yang kelima, jaga terus performa yang sudah kita miliki. Jika kita punya catatan baik tentang pekerjaan kita, maka pertahankan performa itu. Jangan sampai turun, berarti itu adalah standar pekerjaan kita. Yang keenam, jadilah bagian dari solusi. Nah, di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan adalah biasa, banyak masalah, banyak terjadi hal ini, itu, dan seterusnya. Ketika terjadi permasalahan, maka jadilah solusi, bukan bagian dari permasalahan itu. Kita bisa tadi menciptakan shortcut dengan membantu orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan kita. Yang ketujuh, jadilah volunteer jika ada karyawan baru. Teman-teman pasti masih bisa merasakan ketika kita masuk ke satu situasi baru. Tidak nyaman kan? Kita menginginkan ada orang yang mendukung kita. Nah, nanti ketika ada karyawan baru di perusahaan kita bisa menjadi relawan untuk membantu orang baru ini bisa beradaptasi dengan cepat. Bukan membantu mengerjakan pekerjaannya, tetapi membantu dia melalui masa adaptasinya dengan baik. Yang kedelapan, jadilah orang yang apresiatif. Biasakan diri kita untuk mengapresiasi orang lain. Siapa sih orang yang tidak suka dipuji? Atau siapa sih orang yang tidak suka dihargai ketika dia bekerja dengan baik? Maka membiasakan diri jadi orang yang bisa apresiatif pada orang lain itu akan membuat kita menjadi orang yang profesional karena kita terbiasa untuk punya standar yang baik. Yang kesembilan, fokuslah bekerja, jangan banyak bicara. Kita sudah bahas tadi di awal ya. Jadi ketika sedang bekerja, fokuslah bekerja. Sedikitlah bicara. Yang kesepuluh, jadilah orang yang percaya diri. Jadi, untuk menjadi profesional, kita harus percaya bahwa kita mampu melakukan pekerjaan kita. Dalam pandangan lain, profesional itu artinya orang yang dibayar untuk melakukan satu pekerjaan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan satu pekerjaan, artinya orang lain percaya kita mampu mengerjakan pekerjaan itu. Jadi jangan pernah tidak percaya diri pada apa yang kita kuasai. Nah, teman-teman, mudah-mudahan dengan materi yang sudah disampaikan, kita bisa belajar untuk menjadi seorang yang profesional supaya kita bisa membangun pekerjaan.